bàn đây phụ thân tôi đi trong một đề mà đi di bàn nè jadi fenomena buruk kejadian selama ini bahwasanya dari surah tadi bahwa tidak ada satupun pada asal itu kecuali Allah, sedangkan yang lain itu tidak ada. Namun timbul pemahaman bahwa adanya yang lain itu seperti Nur Muhammad adanya pada azali, sehingga timbul pernyataan Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Ya, jadi kira-kira pemahaman yang seperti itu bolehkah diikut atau diimani atau bagaimana? Satu. Yang kedua, Abi kami mohon penjelasan tentang masalah ittihad dengan hulul, mengenai permasalahan ittihad dan hulul. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang wahdatul wujud, yang hari ini timbul seolah-olah dari penyampaian Abi tadi, setiap sesuatu itu tidak berbuat kecuali yang dibuat oleh Allah. Namun ada orang yang berkata, ini Allah, alam ini Allah, suara ini suara Allah, dan kadang-kadang timbul diriku Allah. Ya. Jadi bagaimanakah dengan pemahaman itu sampai keluar pernyataan bahwa dia telah melihat Allah? Jadi kami mohon penjelasan dari Abi, barangkali itu sementara. Terima kasih. Yang pertama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Bahru, bukan Kadim. Maka pada azali tidak ada. Azali dengan kadim sama, la awalala, tidak ada permulaan baginya. Azali dengan kadim dengan tidak sama maknanya. Nah, apa maknanya? La awalala, tak ada permulaan baginya. Nur Muhammad itu baru. Apa Nur Muhammad? Apa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu ruhnya Nabi Muhammad. Nah, itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, awwaluma khalaqallah nuri. Awal barang yang diciptakan oleh Allah itu nurku. Nah, di nurku itu artinya ruhku. Dikarenanya kata Nabi, aku yang awal dan aku yang akhir. Artinya dalam alam ruh aku yang pertama. Di alam jasad akulah Rasul yang terakhir. Nah, jadi tidak benar andai dikatakan Nur Muhammad kadim. Nur Muhammad itu bahru. Ya, apalagi dikatakan Nur Muhammad itu sifat Allah, lebih lagi salah. Nah, lebih lagi salah. Sifat dengan zat tidak bisa berpisah, tidak bisa infiqah, tidak bisa berpisah antara zat dan sifat. Nah, tidak bisa berpisah. Di Nur Muhammad itu bahru, bukan kadim.
Nur Muhammad makhluk. Ya. Nur Muhammad kata Allah itu nurku. Makna nurku, nur makhlukku, nur milikku, ya, nur ciptaanku. Bukan nurku itu nurku, tapi nurku maknanya nur milik. Sama seperti kita katakan kambingku, rumahku. Nah, bukan aku itu rumah, bukan juga rumah itu aku. Enggak. Rumahku artinya rumah milikku. Kambingku artinya kambing milikku. Nurku artinya nur milikku. Kalau milik, perkara yang takluk kudrah dan iradah kepadanya, maka ianya itu bakru, bukan kadim. Mengatakan kadim salah, bisa membawa jadi kafir, mengkadimkan akan barang yang bakru. Nah, udah. Kemudian ittihad dan hulul. Makna hulul bertempat. Ya, makna ittihad itu bersatu. Ya, bersatu khalik dan makhluk. Ya, ittihad itu juga ada makna yang mudah. Menjelma akan Tuhan di atas rupa makhluk. Itu salah, itu bukan kepunyaan orang Muslim, itu kepunyaan orang Nasrani, dan kepunyaan orang kafir. Ya. Mereka mendakwakan Isa itu Tuhan, Maryam juga Tuhan. Artinya Tuhan menjelma di atas rupa Isa. Tuhan menjelma di atas rupa Maryam. Itu bukan punya kita, punya orang di luar Islam. Nah, itu ittihad yang diartikan oleh orang yang sesat. Hulul demikian juga. Hulul itu bertempat. Nah, jadi makhluk itu tempatnya Allah. Nah, jadi mereka berpegang kepada kata Rasul, qalbul mu'min baitullah. Ya, maka hati orang mukmin itu tempatnya Allah. Ya. Ini mana? Padahal mana? Makna yang benar sekadar demikian. Hati orang mukmin tempat mengingat Allah, bukan Allah di sana. Enggak. Sama seperti bahasa di hatiku adakah? Nah, kamu bukan di hatiku, yang ada hatiku ingatmu. Kamu ya pada tempat. Ya, bukan bertempat di hatiku. Ya, nyaman itu bahasa. Bahasa. Di bajumu ada kamu, mana ada? Orangnya udah di Medan, bajunya tinggal di rumah. Cuma dikala dilihat oleh pacarnya, kekasihnya, ia mengatakan, di bajumu ada kamu. Kenapa dikatakan demikian? Saat dilihat bajunya, saat mata melihat baju, hati membayangkan empunya. Empunya baju ya kekasihnya. Maka dikatakan kamu ada di bajumu. Di bajumu ada kamu. Di sepatumu juga ada kamu. Artinya di mana-mana barangmu, di situ ada kamu. Karena dikala dilihat bajunya terbayang empunya baju. Dikala dilihat sandal terbayang empunya sandal. Maka dikatakan di sandalmu ada kamu. Sebenarnya
salah pada orang yang mengartikan salah. Nah, bahasa Imam Al-Ghazali, satu ada pada banyak, satu apa? Banyak itu makhluk. Allah ada pada makhluk. Bahasa Imam Al-Ghazali, maknanya ditulis di dalam Ittihafus Sharatul Muttaqin, bukan bertempat Allah pada makhluk. Apa juga? Makhluk itu dari sekira-kira dilalahnya menunjukkan kepada Allah, maka ada Allah pada makhluk dari sekira-kira dia dilalah. Artinya makhluk memberi paham kepadamu akan Allah. Makhluk memperkenalkan kepadamu akan Allah. Dikala kau melihat makhluk dari sekira-kira makhluk, hatimu tak bisa lepas dari Allah, dari Khalik. Dikala matamu melihat makhluk dari sekira-kira itu dalil, hatimu tak bisa lepas dari madlul. Nah, nyambat. Jadi bukan bertempat Allah pada makhluk. Hadis Nabi yang mengatakan, nah, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan segala yang sunat-sunat, sehingga ia mencintaiku dan aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, maka adalah aku tangannya yang ia bekerja dengannya, adalah aku penglihatannya yang ia melihat dengannya, adalah aku telinganya yang ia mendengar dengannya, adalah aku itu hatinya yang ia berpikir dengannya, adalah aku itu kakinya yang ia berjalan dengannya. Mereka memahami kalau mataku adalah aku itu matanya, adalah aku telinganya, adalah aku tangannya, adalah kaki juga adalah aku kakinya, maka jadilah aku itu ialah dianya. Maka dikatakan oleh orang, aku itulah Tuhan, Tuhan itulah aku. Sesat. Bukan itu maknanya. Maknanya, kalau aku sudah mencintainya, matanya tidak akan melihat kecuali apa yang kucintai. Telinganya tidak akan mendengar kecuali apa yang kusuruh dengar. Mulutnya tidak akan membicarakan kecuali apa yang kusuruh bicarakan. Kaki tidak akan melangkah kecuali kemana yang kusuruh. Tangannya tidak akan mengerjakan kecuali apa yang kucintai. Itu maknanya. Maka wahdatul wujud Ibnu Arabi itu benar. Wahdatul wujud awak ini yang benar. Mereka mengatakan wahdatul wujud karena tidak melihat kepada wujud lain. Karena wujud lain itu bukan wujud yang hakiki. Wujud hakiki hanya ada pada Allah. Maka mereka hanya melihat satu wujud, nggak dilihat wujud lain. Jadi yang lain nggak ada open. Kenapa open? Karena yang lain itu dibuat ada, bukan ada. Di wujud yang lain tidak dihiraukan. Bukan makna wahdatul wujud. Semua makhluk ini